Oke, sebelum mengawali, ucapan terima kasih yang sudah bergabung. Di sini baru ada 13 orang, 14 sekarang. Yang sudah bergabung, suara Ibu terdengar? Silahkan, suara Ibu terdengar atau tidak? Terdengar, Bu. Oke, terdengar ya. Tapi Ibu tunggu sampai 25 ya. Ini baru 16. Bu, yang bikin Kenapa? surat tuh tugas atau bukan yang waktu minggu kemarin tuh? Tugas yang kemarin, yang minggu kemarin. Iya, bikin surat lamaran tuh tugas bukan? Iya, tugas. Tapi nanti sebelum ditaruh di classroom, nah makanya yang Zoom hari ini itu, kalau yang selesai silahkan tunjukkan, nanti kita sama-sama dibahas. Ibu nggak melihat salah benarnya, hanya kalau memang kalian sudah mengerjakan, berarti kan kalian sudah ada yang kalian tahu atau yang kalian bisa. Tapi misalnya ada yang belum paham, silahkan tanyakan, nggak apa-apa. Karena memang waktu pengerjaannya kan 1 minggu tuh. Nah, hanya jangan dulu di classroom, karena Ibu pengen dibahas dulu lewat Zoom. Bagi yang belum, karena minggu kemarin nggak bergabung, seharusnya tahu misalnya ada informasi dari teman-temannya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas, karena Ibu juga kemarin materi belum tuntas juga kan, karena kepotong waktunya ya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng sambil menunggu 2 lagi. Ini udah 23 sekarang. Ini ada yang join, yang sudah gabung ada dari TKR. Oh, ada nih. Walaupun ada, namanya itu lagi. Nggak apa-apa. Bentar, masih 23. Ibu sampai 25 harusnya kemarin semakin menipis. Sekarang apakah berkurang? Karena Ibu selalu mencatat ya, kehadiran kalian di Zoom itu berapa presentasinya. Dari awal itu 100. Terus pertemuan Ibu berarti sekarang pertemuan keempat. Benar nggak? Karena 2 minggu yang kemarin libur. Benar ya? Iya, Bu. Benar. Ya. Kalau yang selalu ikut Zoom dengan Ibu, pasti kalian langsung maksudnya langsung tahu Ibu udah berapa pertemuan. Karena Ibunya juga di sini mencatat. Pertemuan pertama itu 100, hampir 101. Walaupun 101 kena gangguan, terus 100, pertemuan kedua itu 87, pertemuan ketiga kemarin cuma ada 50, berapa nih? 51, nah sekarang Ibu pengen tahu. Satu lagi, kita mulai. Oke, masih 24. Terima kasih Fitri di sini, Ahmad Jajuli, Fitri, Ade Rahayu, Adida Putri, Anissa Putri, Ari Wibowo, Della, Deviana benar. Elva, Endi, Firdaulia, Indri, Mei, Rahmat, Rizky, Rohica, Surya, Syifaul, Tantri, Triswandi, Umu, Wamiati, Winanti. Ada yang belum kesebut? Udah ya? 24, baru 24. Satu lagi kita mulai. Boleh kalian mengisi presensi atau kehadiran lewat chat dulu, boleh. Kalau untuk yang di link, itu nanti pukul 11 ya mulainya ya. Bu, udah 25, Bu. Di mana kan? Oke, udah 27 ya. Ya, kita mulai ya. Tadi Bu terdengar ada ya Bu, sudah 25. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi. Jangan bosen kalau lagi dan lagi dengan Ibu lagi ketemu di hari Rabu ya. Kalau hari Rabu kan pasti ketemunya dengan Ibu. Mungkin hari Senin Selasa dengan guru-guru yang lain. Kalian udah pada sarapan? Belum, Bu. Atau baru sadar dari mimpinya? Iya, Bu, udah tangi ngantuk, Bu. Kalaupun ada niat untuk mengikuti Zoom, selama kalian memang ada niat untuk mengikuti pembelajaran daring, Ibu maklumin kalau kalian baru bangun tidur. Hanya nantinya saat kalian nanti ada informasi tatap muka, pasti nanti juga kalian merasakan sendiri kaget kalau bangunnya kesiangan. Karena tatap muka pasti nanti yang kalian lakukan itu kan bangun pagi lagi. Berangkat jam berapa? 6:30 lagi. Nyampe Sekolah sih kapan, Bu? Nah, untuk sekolah kapan menunggu data. Kalian sudah mengisi data vaksin? Udah. Nah, yang sudah berarti kan datanya sudah diterima, di sekolah sudah ada. Bagi yang belum, nah itu teman-teman kalian makanya saling mengingatkan. Karena memang tatap muka itu rencananya kalau hasil data sudah ada, sudah diterima, baik yang sudah maupun yang belum. Kalau yang sudah berarti kan tinggal menunjukkan aja suratnya. Vaksin 1, vaksin 2 ya. Kalau misalnya yang belum, berarti nanti divaksin di sekolah. Ada yang takut sama jarum? Fitri. Nah, itu kan dari keyakinan kalian sendiri ya, tapi semua, bukan kalian aja yang mengalami vaksin, semua juga mengalami. Oke, untuk mengawali pagi hari, Ibu sudah, tadi ada yang bertanya ya di awal, Bu, sebenarnya surat itu tugas minggu kemarin itu tugas atau bukan? Kalian maunya tugas atau bukan? Udah dikerjain, Bu. Tugas aja. Udah dikerjain. Kalau yang belum, pasti mikirnya, Bu, udah nggak usah tugas gitu ya. Kalau yang udah mah, Bu, udah dikerjain. Ada yang belum? Ada? Udah semua? Ada yang ternyata waktu Ibu setelah Zoom, minggu kemarin Ibu cerita dulu ya. Ada yang ternyata japri ke Ibu. Itu ada dari kelas TOI, ada dari kelas TKR, sama kelas BB, TKJ nggak ada. Menanyakan, Bu, surat lamaran itu, yaitu nanti ada yang pertanyaannya, Bu, surat lamaran dikirim di classroom, kata Ibu jangan dulu. Kalian punya waktu 1 minggu, silakan dikerjakan sebaik mungkin. Pertanyaan kedua, Bu, surat lamaran itu contohnya seperti yang Ibu kirimkan di classroom, di PowerPoint? Ya, karena kesepakatan kan? Zoom kemarin kesepakatannya sesuai contoh ya. Ya, Bu. Jadi ya karena kita sudah untuk sistematika kita sudah memilah, untuk kebahasaan kita sudah memilah, disepakati dengan contoh yang sudah Ibu berikan di classroom, yaitu di PPT pertemuan PowerPoint pertemuan kedua kalau tidak salah. Terus ada yang bertanya lagi, Bu, surat itu ditunjukkannya kepada siapa? Terus surat itu atas nama identitasnya siapa? Sedangkan kesepakatan minggu lalu melalui Zoom, kalian seolah-olah apa? Simulasi kan? Simulasi untuk apa? Untuk melamar kerja. Pekerjaan atau lamar kerja. Berarti yang kalian buat itu nggak apa-apa. Kalian mau ngelamar di bank, kalian mau ngelamar di salah satu kantor yang kalian mimpikan nantinya, kalian mau melamar di salah satu perusahaan terbesar yang kalian mimpikan, itu silakan, terserah. Yang namanya kita simulasi seolah-olah itu doa, maksud Ibu gitu. Jadi takutnya mimpi kalian menjadi nyata tuh ya dari awalnya kalian nulis surat lamaran, padahal ini cuma tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Tahunya dijawab proses dari kalian belajar menulis surat lamaran, dijawab nanti pas lulus. Pas lulus apa? Kalian ya memang mau niat melamar pekerjaan di instansi yang kalian pilih. Ternyata memang sudah takdirnya, sudah jawabannya, ternyata kalian diterima. Karena itu sebagai pengalaman Ibu. Kalau misalnya kalian mau tahu, itu sebagai pengalaman Ibu. Walaupun Ibu ada melesetnya. Ibu waktu kelas 12, kalau Ibu SMA ya, jadi Ibu surat lamaran itu karena Ibu habis SMA mau kuliahnya ngambilnya guru, otomatis dong surat lamarannya dibikin ke salah satu sekolah yang Ibu inginkan. Nah, Ibu buat tuh. Ini kita cerita dulu ya. Ibu buat
surat lamarannya hanya yang ibu bedanya sekarang ibu ngajarnya di SMK, tapi waktu bikin surat lamarannya ibu maunya di SMA. Tapi sama, kecamatannya Kecamatan Sindang, seolah-olah sama. Terus ditaruhnya kalau waktu zamannya ibu kan belum pandemi ya, ditaruh di amplop coklat. Terus di luarnya, di luar amplopnya itu di pojok kanan atas alamat yang dituju, nomor teleponnya ditulis. Ibu kuliah ngikutin alur, taunya setelah lulus kuliah ya memang ibu mau masukin surat lamaran di yang waktu tugas sama di sekolah-sekolah lain, tapi jawabannya diterima di SMK Sindang. Nah itu kan berarti memang mimpi itu kita nggak tahu. Nah makanya kalau kemarin ada yang japri ke ibu, silahkan identitas nama kalian sendiri. Misalnya di situ nama Tri Asmarani misalnya. Seolah-olah kalian aja mau melamar pekerjaan di mana. Misalnya dari TKJ, saya mah nanti kalau TKJ kan biasanya depan komputer maunya di bank dan lain sebagainya. Tulis bank apa yang kalian mau, Mandiri ke, BJB dan yang lain sebagainya. TKR, saya mah mau di apa sih biasanya Auto 2000 kayak showroom mobil, dealer. Terus ada misalnya kalau TKR kan lebih ke mesin ya. Jadi PT-PT yang memang Astra. Nah, itu kan banyak tuh kakak tingkat kalian. Terus ada TOI, listrik. Siapa tahu di PLN. Nah, terus nanti ada lagi listrik. Siapa tahu perusahaan yang memang menghasilkan elektronik. Terus terakhir TB. TB banyak misalnya. Siapa tahu kalian mengidolakan sosok desainer siapa. Terus kalian mau bekerja di salah satu desainer itu misalnya. Contohlah Dian Pelangi yang punya udah brand besar, kan kita nggak tahu. Nah itu ya. Jadi sekarang kita boleh bahas bersama. Kalau misalnya ibu mau menyebutkan satu-satu, pasti nanti lama. Nggak akan cukup. Ini udah 35 yang gabung, terus satu-satu dibahas. Yang ibu tanyakan pertama, kejujuran kalian. Ada yang belum mengerjakan tidak? Fitri dorong, Bu. Fitri yang nanya tadi awal. Juli ya. Ayo, nggak apa-apa. So kalian di sini saling bercerita. Kalau bahasa istilah kalian sharing semuanya. Kalau dengan ibu have fun aja karena memang mau untuk pembelajaran juga masih daring. Tapi nanti kalau bertemu dengan ibu, kalian harus benar-benar aktif. Kita suruh ke depan semuanya. So, ibu yang pertama ibu tanyakan, ada yang belum mengerjakan sama sekali dalam kurun waktu 1 minggu? Dan Juli, Bu. Atau baru garisnya aja, garis tepi yang ada di kertas folio? Udah, Bu, udah ngerjain semua, Bu. Oh, udah ngerjain semua. Ada yang lain nggak apa-apa, suara dinyalakan suaranya. Bu, saya belum karena apa? Silakan. Lagi pada sariawan, ya, Bu. Sok, nggak apa-apa yang lainnya. Juli belum, Bu. Tahu aku juga. Tahu, Fitri. Ini nggak ada yang aktifin videonya nih, belum pada mandi. Iya, Bu, Fitri durung ngadus, Bu. Pakai bahasa Indonesia ngomongnya kalau sama ibu. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Ya. Sok, silakan. Ada yang belum? Berarti kalau diem semua berarti sudah semua ini 35. Udah. Oke, berarti 35. Kalau mewakili satu yang jawab sudah, berarti 35-nya sudah semua ya? Emang udah, Bu. Emang udah. Fitri bohong, Bu. Oke. Identitasnya sesuai nama kalian, nama lengkap kalian? Iya. Iya, Bu. Oke. Yang baru gabung, karena ada yang baru gabung 5 orang nih ya, tadi 35 ini 40. Ibu ulangi lagi. Apakah ada yang belum sama sekali mengerjakan surat lamaran pekerjaan? Karena dengan alasan apa? Silahkan suarakan, nyalakan suaranya, kalian berbicara. Bu, saya belum karena minggu lalu saya nggak tahu informasi misalnya. Itu sebenarnya bukan nggak tahu informasi, malas mencari informasi kalau yang ibu tangkap. Karena ibu selalu menginformasikan di Zoom itu kan kalian kabarkan ke grup tugas bahasa Indonesia itu apa.
Bu, saya nggak tahu karena di classroom Ibu nggak ngasih pengumuman. Nah, kalau masalahnya itu karena memang Ibu pengen tahu dulu, pengen tahu yang hari ini dulu. Oh, contohnya kita bahas bareng-bareng. Ada yang belum? Oke, 37 siswa berarti sudah semua. Identitasnya sesuai nama kalian, yang Ibu tanyakan identitas dulu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Alamat instansi yang dituju, itu rata-rata apa? Ke PT atau ke kantor atau ke dinas instansi apa? Atau ke salah satu CV perusahaan? Kalau Sok sebut satu-satu, sebutin namanya, Bu. Kalau saya misalnya Fitri ini atau Tri Surya, atau yang ibunya yang nyala-nyala berarti kan mau berbicara. Sok silakan. kalau Fitri mengikut sama contohnya kan kemarin tuh ya dibilangnya udah ngikut contoh aja. Iya, kemarin juga, Bu. Oke, Beda aja nama sama kayak identitasnya tuh. Oke. Terus yang lain? Sama Bu, masih monoton Bu, ikut contoh. Masih monoton ikut contoh. Berarti kendalanya itu kalian hanya di PT. bukan kendala. Yang kalian tangkap itu identitas diganti nama kalian gitu ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Hanya sebentar, Ibu menunjukkan lagi yang kemarin. Oke, terlihat di sini? Di sini di layar kalian? Lihat. Nah, kalau kemarin berarti kalian PT-nya sama, PT Jaya Sentosa. Iya. Oke. Ada yang beda, ada yang seolah-olah dari hati pengen memang nanti saya suatu saat mau melamar pekerjaan di salah satu PT ini gitu. Perusahaan ini ada? Iya Bu, saya Bu. Ada. Oke. Berarti yang kalian lakukan baik yang masih sama dengan contoh yang Ibu berikan, nanti diganti saja di classroom. Setelah Zoom ini boleh kalian share tugasnya. Kalau yang karena Ibu menanyakan ada yang belum, tidak ada yang menjawab, berarti kan 37, karena nanti Ibu akan foto nama-namanya, Ibu foto aja, nggak usah kalau dicatat. Ini udah nama kalian benar-benar ya, walaupun ada inisial, ada apa belakangnya ya. Jadi nanti yang 38, ada yang tambah lagi, 37 lagi, turun lagi. Ini kayaknya sinyal. Yang 37 ini, silahkan yang masih tujuannya masih sama dengan contoh yang Ibu berikan, nanti diganti. Boleh dikirimnya malam, boleh paling lama besok juga nggak apa-apa. Hanya sesuaikan yang itu yang Ibu bilang tadi, karena ada yang japri juga, sesuaikan minat kalian. Kalian maunya melamar pekerjaan di mana? Kalau misalnya kalian mau melamar pekerjaan di salah satu kantor, sebutkan aja yang terhormat, kepala dinas, misalnya contoh ya, pendidikan. Kita kan nggak tahu tuh, dinas pendidikan tuh kalian tuh di situnya pendidikan kuliahnya misalnya tiba-tiba kalau yang TKJ belum tentu komputer juga, karena ada temen Ibu dari SMK TKJ ternyata dia ngambil misalnya ekonomi gitu kan, ke dinas pendidikannya mau apa, bisa jadi bagian keuangan, contohnya itu. Tapi dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan atau jurusan, alamat, pusat nomor, telepon. Berarti kalau pendidikan, kalian seolah-olah masih SMK aja. Karena kalian dari SMK kan. Jadi ditulisnya jurusan TKJ. Boleh singkatan, boleh kepanjangannya boleh. Kalau misalnya jurusan TB atau tata busana, dilengkapi kayak gitu boleh. Jadi nanti sekali lagi, surat lamaran yang kalian buat itu adalah simulasi kalian untuk melamar pekerjaan. Mengerti? Oke, Bu. Ya, jadi yang masih tujuan instansinya masih sama dengan contoh yang Ibu berikan, silakan diganti. Tanggalnya
Di sini kan Jakarta. Kalian tinggal di mana? Indramayu kan? Yuk. Ya. Nah, kalian ganti juga Indramayu. Tahunnya tahun sekarang aja nggak apa-apa karena kalian juga kan nanti walaupun emang lulus tahun depan gitu, tapi ya nggak apa-apa. Jadi seolah-olah kalian aja mempersiapkan diri dari sekarang. Sama, semuanya sama. Yang dilampirkan berarti kan ijazah nantinya, foto ukuran 3x4, terus fotokopi kartu pencari kerja ini. Nah, sekedar informasi, fotokopi kartu pencari kerja itu biasanya dibuat di dinas sosial. Nanti kalian mengalami sendirilah orang susahnya melamar pekerjaan itu bagaimana. Ada yang harus melengkapi persyaratannya berhari-hari, ada yang memang harus mengulangi lagi karena cara penulisan dan lain sebagainya. Surat keterangan kesehatan kalian sudah tahu ya, boleh di rumah sakit, boleh di puskesmas. Kenapa Bu kok bisa di rumah sakit puskesmas? Kalau di rumah sakit sekalian tuh cek apa? Ya maaf, sekarang kan kita tahu ada narkoba dan lain sebagainya ya. Jadi sekalian tes kesehatan itu semuanya. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi perwira, terus akpol, terus misalnya TNI kan harus ke situ. Kelakuan baik bikinnya di mana? Ibu mau tanya. Kita sambil sharing. Surat keterangan kelakuan baik buatnya di mana? Di Kapolres. Di mana? Polres. Kapolres. Di Polres. Oke, benar. Barang kirain Ibu bikinnya di mana gitu kalian tuh. Ya kalau perempuan nggak tahu mungkin berapa persen nggak masalah. Laki-laki kalau nggak tahu sangat disayangkan. Oke, ya silakan nanti diganti kesepakatan di awal sesuai contoh yang Ibu berikan, kesepakatan lagi seolah-olah kalian simulasi untuk melamar pekerjaan. Ngerti sampai di sini? Ngerti, Bu. Oke, sekarang Ibu mau menyampaikan, ada yang ditanyakan dulu tidak? Nggak boleh pakai tipek, Bu. Lah mau nanya juga. Pertanyaannya sama ya. Kalau berbicara tidak boleh memakai tipek, pelajaran apapun sebenarnya tidak boleh memakai tipek. Karena apa? Suatu saat nanti kalian merasakan sendiri. Kalau Ibu boleh bercerita, kalau tatap muka dengan Ibu, tanyakan ke kakak tingkat yang sudah lulus. Memang kalau dengan Ibu tidak boleh memakai tipek, apalagi soal cerita itu di awal-awal tuh yang kelas 10 kalian nggak dengan Ibu ya. Kelas 11 ya kan, kelas 11 sudah pandemi juga. Nah, memang tidak boleh memakai tipek. Apalagi nanti ini nggak apa-apa, ini masih pembelajaran. Boleh, karena bukan cuma ganti yang terhormat aja. Kadang kalian nawar di situ. Nawar, Bu cuma ganti yang ditujunya aja. Masa sih harus ganti lagi, saya nulis lagi. Kalian nawar kan di situ? Iya. Ada negosiasi di situ. Tapi nggak apa-apa. Nanti suatu saat saat kalian lulus membuat surat lamaran, kalau memang instansi atau kantornya meminta ditulis menggunakan pulpen, jangan ada satu titik pun di satu huruf. Misalnya baru nulis Indramayu, nggak tahu Y-nya kurang panjang misalnya, terus kalian ditambahin garis, itu kelihatan. Karena memang ada salah satu perusahaan besar dilihat itu bukan karena tes, tapi karena penulisan surat lamaran. Tapi kalau diketik, kita kan nggak tahu ya kalau diketik mah, karena memang posisinya seperti yang Ibu tampilkan di contoh, sudah rapi kan. Tapi kalau ditulis, ada yang nggak kebaca, ada yang tulisan dokter, ada yang tulisannya naik turun gunung mungkin, padahal itu kertas folio sudah bergaris, tapi meliuk-liuk, berliku tulisannya. Nah itu, ada yang tulisannya macam-macam lah, karakter menulis itu macam-macam. Jadi ada yang miring, ada yang di tengah aja, harusnya huruf kapital tapi bentuknya sama kayak huruf yang kecil. Nah itu sekedar informasi, kalau untuk tugas boleh. Tapi yang rapih ya, tetap ya penulisan kalian yang rapih. Ada yang masih pakai pensil? Halo, ada yang masih pakai pensil? Iya, Bu. Pakai pensil, Bu. Nah, nanti yang pakai pensil saat dikirimkan di classroom diganti menggunakan pulpen ya. Karena Ibu
kadang suka tidak terbaca karena memang efek foto kalian kamera. Tapi kalau misalnya kaliannya di-scan atau apa, inisiatif kalian yang bagus hasilnya. Kadang kan kalian difoto aja kan kadang gitu. Oke, ada yang ini tanyakan lagi selain buku tadi boleh ada tipek dan lain sebagainya. Ini yang rame banget siapa ini? Mau berbicara atau mau ngobrol di waktu Zoom? Apa-apa? Ibu, Ya. kan sebelumnya sebelum bikin surat lamaran kan harus ada garis tepi dulu. Ya. Nah, nanti pas dikirim di classroom-nya dihapus apa enggak? Dihapus. Jadi Ibu ketahuan dihapus ya. Jadi kan garis tepinya kan Ibu kemarin mintanya pakai pensil ya. Iya. Dihapus aja. Kalau misalnya melihat dari contoh, bukan ini kan ada garis hitam nih yang Ibu contoh yang Ibu berikan. Nah, ini kan hasil kertasnya. Kalau kalian kan itu menggunakan kertas bergaris folio, nah ya sudah, kalian hapus aja. Nanti Ibu lihat ada yang kalau yang tidak menggunakan garis tepi sama yang menggunakan itu pasti berbeda cara menulisnya. Ada lagi yang lain? Kalau tanggal nih Bu, Kenapa? tanggal yang sekarang, apa yang dibuat waktu buat bikin suratnya? Yang minggu kemarin aja nggak apa-apa. Kan minggu kemarin itu tanggal berapa berarti kalian? Tanggal 18. Nah, ya nggak apa-apa, tanggal 18 aja. Karena memang kan posisinya tugas dari minggu kemarin. Ini kalau hari ini itu berarti yang belum sama sekali, nah silakan baru join lewat Zoom dengan alasan Bu saya belum mengerjakan karena minggu kemarin saya tidak mengikuti Zoom mata pelajaran Ibu. Berarti kan startnya kalian kerjakan mulai hari ini dengan melihat contoh yang ada di PowerPoint kalau contoh surat lamaran PowerPoint-nya sudah Ibu share, tapi PowerPoint yang nanti setelah ini belum Ibu share karena sengaja Ibu mau melihat hasil pengerjaan kalian. Oke, ada yang lain? Nggak ada Bu. Sudah. Oke, kalau sudah Ibu akan share yang Ibu kasih waktu deh. Daripada nanti kalian tuh kadang terbengkalai ada kegiatan lain setelah Zoom, mata pelajaran Ibu nanti ada Zoom mata pelajaran yang lain. Ibu kasih waktu 10 menit untuk merubah bagi yang masih sama dengan Ibu, tujuannya ke PT yang sama dengan contoh yang Ibu berikan, silahkan dirubah, Ibu kasih waktu 10 menit. Bagi yang garis tepi masih ada, dihapus aja. Jadi nanti kalian selesai Zoom, Ibu kasih pengumuman di classroom, kalian langsung mengirimkan tugasnya. Jadi kalian boleh foto mah nggak apa-apa, foto aja dulu kan. Nanti kan pas di classroom Ibu udah ada pengumuman, silakan tugas surat lamaran dikirimkan. Nah berarti kan kalian tinggal mengirimkan aja. Sok, Ibu kasih waktu 10 menit sambil Ibu nanti mendata foto yang sudah join. Terima kasih sudah 54. Ini yang 54 yang baru join Zoom dengan Ibu, ada yang ditanyakan tidak? Selain tadi yang bertanya karena memang sudah mengerjakan. Ada yang belum mengerjakan? Enggak apa-apa. Ada Bu, ada. Ya, sok siapa namanya? Tri Asmarani. Ini kalau ditulis ulang sih gimana Bu? Kan butuh waktu. Tulis ulang semua? Iya. Oh, emang kenapa? Katanya nggak boleh ada tip mau ditulis ulang aja. Oh, berarti nggak menyimak tadi Bu ngomong ya? Nggak boleh ada yang mau ditulis ulang itu kesalahannya di mana? Di PT aja kan? Di PT, iya. Nah, kan tadi Ibu sudah memberitahu silahkan yang memang kesalahannya hanya di PT karena sesuai dengan yang Ibu berikan boleh ada tipek karena ini masih tugas. Nanti kalau kalian suatu saat nanti melamar pekerjaan, kalian harus benar-benar bersih dari tipek. Nah itu yang Ibu maksud. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang ada tipek. Atau tipeknya nggak ada di rumah, pengen ditulis ulang. Ada. Ya gitu nggak apa-apa. Ya kan kadang kalian Bu tipeknya nggak ada, biasanya minjem. Biasanya kalau tatap muka kan lempar sana lempar sini tuh. Ya nggak apa-apa. Jadi yang ditujunya aja di tipek, terus silahkan
dikerjakan yang rapih lagi, ditulis lagi, tulis ulangnya yang rapih lagi. Ada lagi? Ini yang baru gabung mengenai surat lamaran, ada yang belum sama sekali mengerjakan? Ada, Bu. Randy, Bu. Ini Randy-nya yang ngomong atau yang ngomong siapa, nunjuk ke siapa? Taunya sendirinya yang belum. Kak Juli, Bu. Ada yang belum? Ada, Bu. Saya, Bu. Teddy, mana teman-teman yang lain, Teddy? Ya tahu, Bu. Jadi juga baru ada kuota, Bu. Oh gitu, udah nggak apa-apa, yang penting sudah bergabung. Ya, kasih tahu bagi yang belum sama sekali, baik Teddy, kasih tahu ke teman-teman kelasnya, terus ada yang baru gabung lagi. Minggu lalu itu ada tugas membuat surat lamaran, diberikan waktu 1 minggu. Karena kenapa diberikan waktu 1 minggu? Ya ini hari ini yang akan nanti dibahas, letak kesalahannya di mana, bukan letak kesalahan saja. Kesepakatan awal bagaimana, itu contohnya sudah ada di Classroom 2 minggu yang lalu sebelum libur, Ibu sudah menge-share contoh surat lamaran. Itu kesepakatan teman-teman kalian melalui Zoom itu contohnya sama. Hanya yang kalian buat itu adalah identitas kalian sendiri. Jadi seolah-olah kalian simulasi membuat surat lamaran. Nah, untuk itu, bagi yang belum sama sekali mengerjakan atau baru bergabung di hari ini Zoom dengan Ibu, berarti silahkan buat surat lamaran. Contohnya lihat di Classroom, PowerPoint atau PPT pertemuan kedua. Nah, itu ada contoh surat lamarannya yang tadi sudah ditampilkan ya. Apa nama PT-nya kalau dari contoh? Yang ingat PT? Ya, PT Personalia. Personalia PT Jaya Sentosa. PT Jaya Sentosa. Cari di slide keberapa tuh Ibu? Tadi itu udah dibuka tapi Ibunya udah nutup lagi. Cari di slide ke oke. Ini aja Ibu buka dari sini. PPT-nya pertemuan kedua ya. Cari di slide ke-6. Ada contoh surat lamaran. Sebelum contoh surat lamaran itu ada contoh surat pribadi. Nah, yang kalian buat itu adalah surat lamaran. Di hari yang, kalau Zoom-nya hari ini berarti tertulisnya seolah-olah melamar pekerjaan itu titik mangsanya, di atasnya itu tanggal hari ini. Oke. Sudah dirubah? Sudah dirubah? Yang tadi masih sama dengan Ibu contohnya? Kita sedang mengerjakan, sedang merubah. Silakan, nggak apa-apa. 53 yang gabung. Berarti tadi ada yang keluar. Oke, sudah? Belum, Bu. Belum, silakan. Ibu mau mendata dulu. Sudah selesai? Sudah semuanya? Kalau sudah, Ibu akan meng-share tugas sekali materi yang belum. Yang garis tepinya masih ada, silakan dihapus. Nanti saat di-share di Classroom, kalian tidak usah ada garis tepi.
Oke, sudah dirubah. Udah. Tampilan PowerPoint Ibu terlihat tidak di kalian? Lihat. Oke. Minggu lalu untuk tugas surat lamaran kita lewati dulu karena memang sudah dibahas di awal ya, banyak pertanyaan yang kalian tanyakan juga sudah dijawab. Nanti dikirimnya hari ini atau besok setelah Ibu menginformasikan di classroom ya. Iya, Bu. Difoto sejelas mungkin yang rapi. Sejelas mungkin yang rapi agar terbaca tulisan kalian. Jadi memang benar-benar dari minggu kemarin, dari pertemuan kelas 11 juga kan ada yang ngirim tugas. Ibu tahu itu nomor 1, 2, tapi kalimat-kalimatnya tidak terbaca karena hasil gambarnya tidak baik. Jadi ngeblur dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dulu di materi PowerPoint-nya yang Ibu tampilkan di layar kalian. Kita masuk di surat lamaran itu memang sampai minggu ini seharusnya. Tapi kalau memang nanti ada yang ditanyakan di minggu depan, atau mungkin nanti juga minggu depan kita fokus di classroom, karena memang ada beberapa hal yang nanti Ibu informasikan mengenai materi selanjutnya, bisa juga bertemu lagi dengan Ibu melalui Zoom. Oke, yang pertama, pertemuan yang kemarin awal itu kan mengidentifikasi, terus memformulasikan, terus menyajikan simpulan. Nah, minggu ini adalah masuk ke menyusun. Berarti kan kalau menyusun itu, berarti kalian sudah menentukan isi, sistematika, kebahasaan, sudah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan yang awalnya menentukan, itu kan ada tugasnya ya. Jadi yang kemarin yang menjawab, sistematika ini Bu, kebahasaan ini, itu sudah kalian menentukan sendiri. Terus menyusunnya dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang sudah kalian lakukan di selama 1 minggu, yaitu membuat surat lamaran. Yang nantinya seharusnya kalau tatap muka itu kalian presentasi. Tahu ya presentasi itu apa ya? Maju ke depan biasanya kalau dengan Ibu. Maju ke depan, kalian seolah-olah kalau yang kelas 12 kemarin memang belum dengan Ibu, tapi praktek untuk kan sekarang tidak ada ujian nasional ya. Nah, kalau yang kemarin ujian praktek itu dengan Ibu, jadi seolah-olah rapi, pakainya baju rapi, pokoknya rapi. Ada yang inisiatif sendiri pakai dasi, masuk ke kelas, tok, seolah-olah dia simulasi memberikan surat lamaran ke salah satu instansi yang memang ada ruangannya, ruangan berkas lamaran, di situ seolah-olah kayak gitu. Terus ada ruangan interview itu apa? Wawancara dan lain sebagainya, ruangan tes dan lain sebagainya. Nah itu biasanya yang kalian lakukan di pembelajaran tatap muka. Bu, ini kan daring. Terus melaporkan kegiatannya gimana Bu? Ini membaca buku itu maksudnya hasil dari pekerjaan kalian, yaitu surat lamaran. Ada di sini informasi, fiksi dan lain sebagainya. Nah, untuk presentasinya tidak ada presentasi, hanya melaporkan saja di classroom. Mengerti? Nah, yang nantinya kalian lakukan melaporkan di classroom itu saat nanti ada tatap muka, itu bisa jadi Ibu tanyakan lagi. Bukan presentasi, Ibu tanyakan lagi aja. Kemarin misalnya contoh, kemarin Fitri surat lamaran yang dibuat itu di instansi apa? Ada tuh yang lupa misalnya. Lupa Bu, apa ya Bu? Padahal yang buat siapa? Fitri sendiri kan. Nah, itu paling Ibu saat pertemuan nanti Ibu bahas sedikit untuk materi surat lamaran. Selanjutnya, karena ini adalah menyusun surat lamaran, pastikan ada menyajikan simpulan sistematika, yaitu ya tadi menyimpulkan sistematika sudah dibahas melalui Zoom. Pokoknya kalau dengan Ibu kan full materi ya di Zoom. Kalau tugas silakan kerjakan di rumah, kirim di classroom. Next selanjutnya, karena ini hampir sama. Nah ini yang tadi kata Ibu bilang, mari siapkan kertas folio, itu minggu lalu, karena ada beberapa slide. Nah ini sudah dibahas juga sama-sama kalian. Tipsnya menggunakan bahasa, belum ya, kayaknya belum. Ini yang tips belum, kalau untuk sistematika udah. Tipsnya itu menggunakan bahasa yang baik dan benar,
menulis susunan format dengan rapi. Nah, itu Ibu bilang, jangan ada pipet kalau nanti kalian beneran akan melamar pekerjaan melalui surat yang kalian buat. Melengkapi data sesuai keperluan. Keperluan yang dimaksud adalah permintaan dari instansi tersebut. Misalnya harus melengkapi persyaratannya cuma 5 ya 5. Kalian jangan melebih-lebihkan. Misalnya nggak ada foto, biar PT-nya atau kantornya tahu wajah saya tuh seperti ini. Masukin foto. Nah, itu menyalahi aturan. Bisa jadi yang tadinya kalian keterima karena persyaratan ini kan nggak diminta foto, kenapa harus melengkapi foto? Tujuannya untuk apa dan lain sebagainya itu pasti dipertanyakan di salah satu instansi atau perusahaan. Yang terakhir adalah melampirkan surat pendukung. Ini juga kalau memang ada permintaan. Tapi biasanya tanpa ada permintaan, itu kan yang namanya sertifikat itu berarti kan kemampuan kalian. Contoh nih, Ibu waktu melamar pekerjaan di SMK Sindang, Ibu pernah mengikuti seminar, pernah mengikuti kegiatan, misalnya lomba menulis, karena Ibu bahasa Indonesia, waktu kuliah jurusannya mengikuti lomba menulis puisi, misalnya dapat piagam. Nah, itu Ibu masukkan, karena apa? Ya memang sesuai dengan passion Ibu atau bidang Ibu kan. Jadi untuk apa di situ dimasukkan, kan Bu nggak diminta. Ya untuk memang sesuai dengan bidang Ibu, biar saat orang melihat, oh ternyata punya pengalaman selain nantinya mengajar, Ibu pernah magang, bukan magang, kalau magang buat PT-PT ya. Kalau Ibu itu namanya praktek kerja lapangan. Kalian tahu ada guru kadang pakai jas kuliah, ngajar, tiba-tiba ngajar, nah itu kan praktek kerja lapangan atau PPL. Itu namanya yang benar-benar pengalaman dari bidangnya yang sesuai dengan bidangnya. Nah, itu boleh dilampirkan kalau nantinya kalian mempunyai itu. Contoh, kalian pernah prakerin kan? PKL? Dapat sertifikat? Enggak. Dapat ya? Oh, belum? Belum kali. Belum. Dapat. Nah, nanti dilampirkan saat melamar pekerjaan karena apa? Karena untuk menjadi pendukung dari pengalaman kerja kalian. Nah, itu tips dalam membuat surat lamaran. Bagi yang sudah, ini informasi tambahan. Bagi yang belum, silahkan nanti sesuaikan dengan contoh yang disepakati minggu lalu di PowerPoint kedua, surat lamaran. Bagi yang memang belum sama sekali, pasti ada yang belum sama sekali bergabung di mata pelajaran Ibu, silahkan informasikan lagi ke teman-temannya untuk sama-sama mengerjakan tugasnya. Kalau kita sudah menginformasikan, sudah memberi pengumuman, baik dia diterima atau enggaknya, nanti juga akan tahu jawabannya sendiri. Saat tatap muka, banyak guru mapel, bukan Ibu aja, mengalami hal yang sama, susah untuk mengumpulkan tugas, yang mengumpulkan atas nama itu saja. Ini Ibu perwakilan atas nama wali kelas juga. Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran daring ini dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena ini kalian cuma, apalagi kelas 12 ya, waktunya sebentar. Nanti kalau tatap muka, tahu-tahu tatap muka udah praktek. Terus tatap muka, tahu-tahu udah buat persyaratan nanti buat, kalau dulu ujian nasional, kalau sekarang ada istilah lainnya, nanti kalian cuma melengkapi itu aja, pembelajarannya sebentar. Itu kan sama aja, makanya ikuti aja, bangun pagi, kalian mau menggunakan seragam silahkan, kalian juga mau dinyalakan videonya silahkan. Kalau dengan Ibu, hanya setiap tugas yang diberikan oleh guru mapel, siapapun itu, tolong dikerjakan dan dikirimkan di Classroom kalau memang meminta dikirimkan di kelas. Oke, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Karena waktu sebentar lagi akan selesai. Ada yang ingin tanyakan? Atau sudah? Semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Ibu kalau kasir tuh sama aja kayak staf keuangan nggak sih? Gimana? Kalau kasir tuh sama aja kayak staf keuangan nggak? Kalau kasir itu kan ada yang memang kasih, perbankan kan memang ada ya kasir kayak gitu ya. Kalau tapi istilahnya kan teller. Nah, kalau misalnya kasir dalam arti buat di supermarket dan lain sebagainya beda lagi. Tapi kalau untuk apa tadi administrasi keuangan,
Iya, Nah, kalau sama enggak. administrasi keuangan berbeda. Karena apa? Karena mungkin kalau kuliah, kalian misalnya ngambil jurusan administrasi keuangan, itu nanti di dalamnya baru tuh ada penjelasan administrasi keuangan itu bisa menjadi misalnya pengelolanya, bisa menjadi kalau kasir itu istilah bahasa pekerjaan. Kalau untuk sama-sama mungkin kalian Ibu bisa menyatakan sama karena bentuknya melakukan tentang uang, ya. Tapi kalau untuk istilahnya itu berbeda, ya. Kalau administrasi itu justru rapi pembukuan. Kalau kasir kan hanya menerima uang dari konsumen, membayar, mengumpulkan, diserahkan malah ke administrasi. Nah itu. Kalau untuk bentuknya sama-sama melakukan keuangan, melakukan bentuk uang. Tapi kalau untuk pekerjaannya itu berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau administrasi itu ada intinya hasil bukunya. Kalian tahu buku itu apa namanya? Buku debur. Nah itu buku debur. Nah itu yang dimaksudkan dengan administrasi. Jadi data keuangan masuk, uang keluar, uang masuk itu berapa puluh persen. Kayak bendahara, Bu. Ya betul, kayak bendahara itu administrasi keuangan. Tapi kalau kasir itu hanya megang uangnya aja. Tapi sama-sama kan bentuknya tentang keuangan kan? Iya. Sama bentuknya tentang uang, tapi berbeda cara melakukannya. Kesimpulannya itu. Ada yang lain? Sudah? Udah, Bu. Oke. Mohon maaf kalau memang pembelajaran dengan Ibu misalnya terlalu panjang mengenai surat lamaran, karena ini sangat penting buat kalian. Untuk apa? Untuk kedepannya kalian mudah melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Nah, untuk setelah materi ini, nanti ada materi baru, materinya apa ya tunggu aja. Karena kalau misalnya kalian sudah tahu, nanti kalian Bu ini apa lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah punya e-book bahasa Indonesia yang awal pertemuan Ibu bilang, silakan mendownload di Google. Habis di-download mah udah hak milik, itu offline, bisa dibuka, nggak boleh kalian pelajari di rumah. Oke, itu aja dari Ibu. Seperti biasa, nanti kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.